Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah ba'da amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa qad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Usikum wa iyaya nafsi bi syukrillah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah pengajian kalam, kajian akad malam, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, semoga Allah rahmati dan berkahi, serta para mustami yang mungkin mengikuti lewat online ya, live streaming Facebook SDIP Fajrul Islam yang kami sayangi pula. Yang pertama adalah kita berikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ruangan kelas di SDIP Fajrul Islam. Insya Allah tempat ini merupakan tempat para anak-anak generasi Islam menimba ilmu dari belajar abata yang sampai bisa membaca Al-Quran. Insya Allah tempat ini Allah Subhanahu wa taala berkahi. Bapak-bapak, jemaah pengajian kalam, pengajian akad malam, rahimahullah, bahwa salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita iktiraf. Iktiraf itu apa? Iktiraf itu mengakui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita selaku hamba-Nya. Bagaimana kita mengakui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya, yaitu kita diberi nikmat, kita bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Jika kita diberi nikmat kita bersyukur, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Perlu kita ketahui bahwa mungkin ketika kita diberikan harta atau pendapatan yang lebih daripada bulan sebelumnya, kita mensyukurinya. Oh, kok ternyata saya kok tidak ditambah lagi bulan berikutnya. Katanya dalam ayat lain syakartum la azidannakum, katanya kalau bersyukur pasti Allah akan tambah lagi nikmatnya. Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat pada kita itu tidak selalunya melulu berupa dunia, berupa harta ataupun materi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat kepada kita dengan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah semangatnya kita dalam beribadah. Bisa jadi bentuk nikmat seperti itu. Jadi nikmat itu ketika Allah tambahkan kepada kita, ketika kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, dan pasti Allah akan menambah. Yang perlu kita pahami, Allah itu ketika menambah nikmat itu tidak melulu dalam bentuk materi dunia. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita hati yang lapang, mudah memaafkan dan lain sebagainya. Yang sebelumnya mungkin kita sering marah, sering emosi,
Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada kita dengan hati yang sabar, jiwa yang sabar dan lain sebagainya. Oleh karena itu jadi tidak ada ketaatan kita yang kita lakukan, tidak ada ibadah yang kita selenggarakan, itu bukan karena hebatnya kita dalam beriman, bukan pula hebatnya kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali, melainkan ketaatan kita kepada Allah, kita sholat, kita menjalankan puasa, kita datang ke majelis ilmu, itu merupakan salah satu hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam menolong para hambanya yang beriman. Jadi tidak ada satu inci ibadah pun yang kita lakukan, kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam beriman, bukan pula hebatnya kita dalam bertakwa, melainkan itu merupakan salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya yang beriman padanya. Maka oleh karena itu tidak ada tempat bagi kita para hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, tidak ada tempat kita bersyukur melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita syukuri atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berupa anugerah iman dan Islam, itu merupakan nikmat yang paling besar, maka kita syukuri. Kita syukuri, kita melakukan dengan iktiraf berarti kita melakukan bentuk syukur itu dengan iktiraf. Kemudian teman sekalian, yang kedua, sholawat serta salam adalah kita betulkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dalam kehidupan ini, yang Allah hidupkan selaku manusia sebagaimana kita hidupkan selaku manusia, yang Allah panjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab, melainkan Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan para rasul agar menjadi contoh bagi kita selaku umat manusia. Karena Rasulullah SAW itu diutus bukan kepada satu umat saja, berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya, tetapi Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Maka diutusnya Rasulullah itu tujuannya untuk apa? Agar menjadi contoh bagi kita selaku umatnya, selaku umat manusia, agar kita tidak mengkorek-korek dan mencari-cari contoh dari selain apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, dari apa yang telah Rasulullah SAW lihatkan kepada para sahabat. Sungguhnya anak dan tentu kita semuanya selaku umatnya diperintahkan untuk senantiasa mencintai beliau Rasulullah SAW. Dalam bentuk cinta kita kepada beliau itu bukan hanya menjadikan lisan kita itu fasih bersolawat kepadanya, tetapi yang terpenting dalam lisan kita, dalam diri kita mencintai beliau, yaitu adalah bagaimana setiap inci kehidupan kita yang kita jalani selaras dan sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Fainal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ketika orang itu telah benar cintanya, maka dia jujur mengikuti orang yang dia cintai. Dan semoga senantiasa kita semuanya yang hadir di sini tidak hanya pandai berselawat, tidak hanya fasih berselawat kepada beliau Rasulullah SAW, akan tapi yang terpenting semoga kita semuanya menjadi orang yang mencintai beliau dengan melakukan amalan-amalan ataupun ajaran-ajaran yang telah beliau contohkan. Jemaah, bapak-bapak dan para mustamik mungkin yang menyimak lewat live streaming, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada kesempatan malam hari ini tema kita adalah tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan jiwa. Kadang banyak dalil, banyak qaul salah ataupun kata mutiara itu banyak yang sudah kita hafal, perkataan hadis yang berkenaan tentang hati, bagaimana mensucikan hati. Saking kita hafalnya terus kita lupa untuk mengamalkannya. Maka dari itu di sini kami selaku pengisi ini merupakan juga motivasi
diri saya pribadi terutama, dan saya di sini orang yang paling pintar, tapi mungkin sedikit sharing ataupun berbagi ilmu yang saya ketahui. Nah, di sini tema kita, insya Allah kita akan mengkaji tema tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya belum mendapatkan kitab yang serat untuk saya kaji. Jadi ini baru prolog saja, insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan mengkaji pakai satu kitab. Ada beberapa kitab kayak At-Tadhkirah karangannya Imam Suyuti, tapi itu berapa ratus halaman, sangat banyak. Dan juga 10 kaidah tentang tazkiyatun nafs, dan juga kitab tazkiyatun nafs karangannya 3 ulama itu, Ibnu Qayyim, Imam Ghazali, namanya Imam siapa itu. Nah, jadi ada banyak juga, saya buka-buka kok, hampir semuanya bagus ya. Jadi saya juga bingung mau nyari yang mana, mau milih yang mana. Untuk pertemuan awal perdana ini kita prolog terlebih dahulu aja. Bapak-bapak jamaah pengajian kalam, pengajian malam, Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita pahami dalam kita mencari ilmu, menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda untuk sudah familiar telinga kita, Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, karena ilmu itu merupakan imamnya bagi setiap diri kita. Diri kita melaksanakan ibadah, melakukan amalan ibadah tanpa didasari ilmu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita tahu ilmunya, tidak akan diterima ibadah yang kita lakukan. Walaupun sehari full kita melakukan ibadah, pagi sampai sore dan sampai malam lagi bangun sholat tahajud, karena kalau tidak dilandasi ilmu, maka itu akan menjadikan amal kita sia-sia. Maka ilmu itu merupakan imam bagi setiap muslim, bagi setiap diri kita. Maka bagi seorang muslim, menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban. Makanya kan dahulu ada kisah itu, ada orang yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin bertobat, dia datang kepada seorang ahli ibadah. Dia menanyakan, wahai seorang ahli ibadah, saya ingin bertobat, apakah pintu tobat masih terbuka bagi saya? Maka sang ahli ibadah itu, karena dia tidak didasari dengan ilmu, dia menjawab, sungguhnya pintu tobat bagimu telah tertutup. Sungguhnya pintu tobat bagimu telah tertutup. Kenapa? Karena engkau sangat banyak melakukan sebuah dosa dan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pintu tobat bagimu sudah tertutup. Maka kemudian marahlah sang laki-laki tersebut, maka kemudian membunuh seorang ahli ibadah tersebut. Maka genaplah 100 jiwa yang dia bunuh. Maka kemudian dia datang lagi kepada seorang rohib pada zaman itu, seorang alim, ulama, orang yang berilmu. Maka ditanyakan kepada dia, wahai seorang ahli ilmu, apakah pintu tobat bagi saya masih terbuka? Maka dikatakan dengan didasari ilmu, maka seorang ahli ibadah tersebut menjawab, sungguh pintu tobat bagimu masih terbuka lebar. Maka kemudian sang ahli ilmu tadi, seorang ulama tadi, menyarankan agar hijrah dari rumahnya, dari kampung halamannya. Kenapa? Karena kampung halamannya banyak masyarakatnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan hijrah menuju ke suatu daerah yang ditunjuk oleh si ulama tersebut. Kemudian dia pulang bersiap-siap melakukan perjalanan hijrah menuju ke tempat yang ditunjuk oleh ulama tersebut untuk hijrah, untuk mensucikan diri, untuk bertobat, untuk menimba ilmu di sana. Tapi pada Allah sesampainya di tengah jalan, belum sampai di tempat tujuannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100, faqad ajruhu 'ala Allah. Ketika seorang tadi pelaku
pelaku maksiat tadi, orang yang sudah membunuh 100 jiwa, kemudian dia ini bertobat karena sudah sadar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum sampai ke tempat tobatnya, belum sampai ke tempat hijrahnya, mencabut nyawanya. Maka di situ terjadilah perselisihan antara dua malaikat adab dan malaikat rahmah. Terjadi perselisihan. Kenapa? Malaikat adab ingin mengambil rohnya dan membawanya ke neraka. Karena apa? Karena dia pelaku dosa. Akan tapi malaikat rahmat ingin mengambil rohnya kemudian dibawa ke surga. Kenapa? Karena dia sudah bertobat dari dosanya, sudah ingin berniatan bertobat, berhijrah dari dulunya pelaku maksiat, kemudian ingin menjadi seorang ahli ibadah. Maka kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha adil memerintahkan kepada kedua malaikat tersebut untuk mengukur jaraknya antara tempat dia meninggal dari rumahnya sama tempat dia meninggal dengan tempat tujuannya. Lebih dekat mana antara tempat dia meninggal itu ke rumahnya atau tempat dia meninggal itu ke tempat tujuannya, tempat hijrahnya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih dekat 1 jengkal tempat dia meninggal itu menuju ke tempat yang ingin dia tuju untuk berhijrah, untuk menimba ilmu. Maka kemudian faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Maha Pengasih lagi Maha Penerima ampunan. Maka kalau kita pahami dari kisah tersebut, di awal tadi ada seorang ahli ibadah yang dia memfatwakan sebuah fatwa tanpa ilmu, karena dia sehari-hari hanya beribadah tanpa mengetahui ilmunya, maka dia dapat menyesatkan seseorang dengan dia mengatakan bahwa pintu tobat itu telah tertutup bagimu. Kalau kita pahami dari hadis ataupun yang sering kita dengar, bahwa pintu tobat itu tidak akan pernah tertutup kecuali dengan dua hal. Ketika nyawa seseorang sampai di tenggorokan dan ketika matahari terbit dari sebelah barat ataupun terbit dari tempat terbenamnya. Itulah dua hal yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima tobatnya seseorang. Ketika dia nyawanya sudah sampai tenggorokan, dia baru sadar, baru bertobat, maka Allah tidak akan menerima. Sebagaimana Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa sampai di Laut Merah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan, barulah Fir'aun itu mengakui bahwa Allah itu Robnya Musa. Tapi Allah tolak semua itu karena nyawanya sudah sampai tenggorokan. Bapak-bapak, kajian kalam Ahad malam ini yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka itulah pentingnya ilmu. Karena seorang yang ahli ibadah, ketika dia beribadah tanpa ilmu, maka batallah ibadahnya tersebut, sia-sialah ibadahnya tersebut. Kemudian di sini ada hadis yang mungkin kita sering dengar, hadis Arba'in yang ke-36. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang berjalan, yang meniti jalan ilmu, dia berjalan untuk mencari ilmu, kemudian dia berkumpul mempelajari Al-Quran, ada yang mengajar dan juga ada yang mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan menurunkan kepada orang yang mau belajar tersebut, yaitu adalah as-sakinah, sebuah ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diturunkan kepadanya rahmat, wa hafathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah ini yang istimewa, Allah akan sebut namanya satu persatu setiap orang yang berkumpul mempelajari Al-Quran, belajar ilmu, bermajelis ilmu.
Allah akan sebut namanya satu persatu di hadapan makhluk di langit, yaitu di hadapan para malaikat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya ilmu. Di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadur rijal indallahi alimun bidunya jahilun bil akhirah. Allah itu paling benci kepada siapa? Kepada orang yang alimun bidunya, dalam perkara dunia itu pinternya pol, kalau bahasanya orang Pekalongan. Kalau orang Solo pinternya pol pinternya. Dalam perkara dunia dia tahu segalanya, ilmunya dia melotok, paham, pakar dalam segala segi ilmu duniawi. Dia pinter sekali, kan, tapi jahilun bil akhir. Inilah orang yang paling dibenci. Dia pinter di dunia, tapi tentang akhirat, ilmu agama dia sangat minim. Inilah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 22, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-22, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah maju. Kita ngaji dari rumah pun bisa, walaupun keutamanya tidak lebih besar daripada ketika kita bermajelis ilmu. Kita sekarang ngaji pakai YouTube, bisa dengerin ceramahnya Ustadz siapa, tinggal ketik kita dengerin bisa kan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu alat teknologi sekarang, yaitu HP, yang memudahkan seorang dalam segala hal melakukan sesuatu, bahkan mau mencari ilmu pun bisa lewat HP, kan. Tapi orang-orang tersebut dia akrodo, enggan untuk menggunakan hal tersebut dalam hal agama. Dia pintar dalam hal duniawi, tapi paling bodoh dalam hal agama. Itulah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan hidup itu hanya di dunia saja. Jemaah kajian kalam Ahad malam yang Allah rahmati. Oke, sekarang kita prologi pada pertemuan yang pertama ini, yaitu berkenaan tentang niat dan ikhlas. Sangat penting dan sangat urgent bahwa niat dan ikhlas dalam setiap amalan ibadah yang kita lakukan. Tanpa seseorang beribadah tanpa niat yang benar, tanpa ikhlas, maka haba mansuro, amalannya itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua syarat amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dua syarat tersebut, hilang salah satunya saja, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah niat ikhlas lillahi taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah ittiba'ur rasul atau mutaba'atur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ikhlas, tapi saking ikhlasnya, mungkin saking semangatnya, sehingga kalau sholat maghrib 3 rakaat kayaknya kurang, tak tambah aja jadi 5 rakaat biar tambah pahalanya. Nah, itu maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya, karena dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ada dua syarat dalam diterimanya amal seseorang. Yang pertama yaitu adalah ikhlas, niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua itu adalah mutaba'atur rasul, ittiba atau mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan sesuai dengan dalilnya, ada dalilnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita bertanya kenapa ada orang yang tidak ikhlas dalam beramal, mungkin dia sudah sesuai dengan sunnah, mungkin dia sudah sesuai dengan Al-Quran, kan, tapi kenapa kok ada orang yang tidak ikhlas dalam beramal? Dia mungkin belum ikhlas.
Maka Syekh Utsaimin berkata, wa taghayyurul qalbi yakunu ala hasbi ma yuhitu bil insan wa aksaru ma yujibu taghayyurul qalbi ilal fasadi hubbud dunya. Syekh Utsaimin menjawab, kenapa kok ada orang yang mungkin ibadahnya itu sudah mencapai level 100 kesemangatannya, sholat, puasa, baca Quran dan lain sebagainya, semangat sekali kan, tapi kok dalam nilai ikhlasnya dia sangat kurang. Maka Syekh Utsaimin menjawab, wa taghayyurul qalbi yakunu ala hasbi ma yuhitu bil insan. Perubahan keadaan hati itu terjadi sesuai dengan hal-hal yang mengelilingi seseorang tersebut. Wa aksaru ma yujibu taghayyurul qalbi ilal fasad hubbud dunya. Dan perkara yang paling banyak menyebabkan perubahan hati yang mungkin sebelumnya ikhlas kan, tapi ketika ada orang lewat dia khusyuk, tambah khusyuk sholatnya biar dilihat, oh sholatnya fulan sangat khusyuk dan lain sebagainya. Maka perkara yang menyebabkan, kebanyakan perkara yang menyebabkan perubahan hati seseorang itu adalah, hati seseorang yang rusak itu adalah hubud dunia. Mungkin niatnya sebelumnya ikhlas kan, tapi dia rusak karena apa? Karena hubud dunia, dia mencintai dunia. Inilah mungkin yang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa hal yang perlu kita hindari dan harus kita hindari yaitu adalah penyakit wahan hubud dunya wa karihatul maut. Ini merupakan mungkin prinsipnya orang-orang kafir. Dia cinta kepada dunia kan, tapi takut mati. Maka kita sebagai seorang muslim, letakkanlah dunia di tangan dan letakkanlah akhirat di hati kita. Jangan sampai kebalik, kita meletakkan akhirat di tangan kemudian kita meletakkan dunia di hati, sehingga menyebabkan hubud dunia asyaddu min hubbil akhirah. Cinta dunia itu lebih besar cintanya dibandingkan cinta kepada akhirat. Makinlah satu perkara kenapa kok orang itu terkadang amal ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah, tetapi ternyata dia belum ikhlas. Penyebabnya itu adalah, kata Syekh Utsaimin, hubbud dunya. Dia sangat cinta kepada dunia sampai menjadikan setiap amalannya itu ditujukan untuk dunia. Makanya Syekh At-Tamimi berkata, man ta'abbada lillahi yuqsadu fihi dunya faqad asyraka. Syekh At-Tamimi sampai berkata, man ta'abbada lillah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, sholat, puasa, sedekah, berinfak, yuqsadu fihi dunya, kan, tapi di sisi lain dia ibadah tersebut dia niatkan untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Apa yang dikatakan Syekh At-Tamimi, faqad asyraka, maka dia telah syirik dalam hal ibadah. Karena dia menunjukkan ibadah yang harusnya kepada Allah, dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Berinfak tujuannya biar hartanya tambah banyak. Katanya kalau berinfak tuh nanti menambah harta, makanya saya berinfak. Tujuannya apa? Biar nanti besok ditambah lagi hartanya oleh Allah. Faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik dalam niat ibadah. Makanya para salaf terdahulu, para salafus soleh, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok setelah dia beribadah mendapatkan kenikmatan, mereka tuh takut. Takutnya kenapa? Jangan-jangan kenikmatan itu merupakan balasan dari ibadah yang dia lakukan, sehingga nanti di akhirat Allah tidak membalasnya lagi. Itulah saking cintanya para sahabat terhadap sunnah, cintanya para sahabat terhadap ilmu. Maka ketika mereka beribadah, kok habis beribadah kok ternyata Allah mengasih nikmat. Misalnya tiba-tiba habis sholat, tiba-tiba dikasih unta, dikasih uang dinar 1 karung misalnya. Maka itulah yang paling ditakutkan oleh para salafus soleh.
Takutnya kenapa? Jangan-jangan kenikmatan itu merupakan balasan dari ibadahnya yang dia lakukan tadi, sehingga di akhirat Allah tidak membalas lagi ibadah yang dia kerjakan. Makanya ada seorang tabi'in yang ibarat tabi'in, Abdullah bin Mubarak. Beliau ibarat tabi'in, beliau sangat dekat dengan para sahabat Nabi. Beliau berkata, setiap aku melihat para sahabat membaca Al-Quran, tidak ada yang menyebabkan paling banyak para sahabat itu menangis kecuali ketika mendengar dan membaca 2 ayat. Ketika Abdullah bin Mubarak itu melihat para sahabat, Abdullah bin Mubarak itu tidak pernah melihat para sahabat itu ketika mereka membaca Al-Quran sampai mereka itu menangis, itu hanya karena membaca dua ayat. Ayat apa itu, Pak? Ayat 15 dan 16 surat Hud. Ayat 15 dan 16 surat Hud. Inilah 2 ayat yang paling banyak menyebabkan para sahabat itu menangis, kata Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Surat Hud ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, menginginkan harta, materi, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nuwaffi ilaihim, Allah itu akan kasih dengan sempurna. Allah akan penuhi apa yang dia inginkan. Allah kasih dunia itu dengan sempurna tanpa kurang dari apa yang dia niatkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka akan dirugikan. Kemudian ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar, dan mereka itu yang menginginkan dunia dari amal ibadahnya, mereka beribadah untuk mendapatkan dunia, mereka sholat duha agar perusahaannya berkembang, bisnisnya lancar, kemudian anaknya bisa masuk universitas ternama, agar bapaknya bisa mendirikan sebuah perusahaan yang lebih banyak lagi, maka Allah akan kasih itu semuanya. Kan tapi ingat, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itu di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali adalah api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, seluruh amal ibadah di dunia tadi yang dia tujukan untuk akhirat terhapus. Wa batilum makanu ya'malun, dan batal, sia-sialah amal yang telah mereka perbuat. Sujud mereka, sholat mereka, mungkin sholat tahajud, setiap malam bangun jam 2 bangun, sepertiga malam bangun sholat tahajud, tetapi tujuannya sholat tahajud agar dimudahkan dalam urusan dunia, agar dilancarkan bisnisnya, agar punya mobil, agar punya rumah yang mewah. Maka Allah itu kasih semua itu karena dia niatkan ibadah untuk dunia. Allah kasih dengan sempurna tanpa Allah kurangi sedikit pun. Maka Nabi ingat, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi ingat, ketika di akhirat Allah tidak akan membalas kecuali dengan azab api neraka. Wa habita ma sana'u, dan telah terhapuslah seluruh amalan-amalan tadi di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah, sia-sialah amal-amal ibadah mereka. Inilah 2 ayat yang paling banyak menyebabkan para sahabat ketika membacanya itu mereka menangis. Mereka takut ketika mereka beribadah itu ada niatan dunia di dalam
dia beribadah, di dalam mereka beribadah. Karena apa? Karena ketika kita mengharapkan dunia, pasti Allah kasih. Ibadah tujuannya dunia, pasti Allah kasih secara penuh. Kan tapi ingat, di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas lagi ibadah yang telah kita kerjakan dengan tujuan dunia tadi. Inilah dua ayat yang menyebabkan para sahabat banyak mereka ketika membaca ayat ini, ayat ke-15 dan 16 surat Hud, mereka menangis. Ikhwati fillah, jamaah pengawasan pengajian kalam rahimani wa rahimakumullah, maka jangan jadikan ibadah kita itu cita rasa dunia. Jangan jadikan ibadah kita itu cita rasa dunia. Kita sholat agar dilihat orang, oh sholatnya khusyuk. Kita puasa agar dilihat orang, oh dia ahlu shaim, orang yang selalu berpuasa. Dia sedekah di hadapan orang-orang agar dilihat kalau dia itu rajin bersedekah. Maka jangan jadikan ibadah itu cita rasa dunia. Kita beribadah dengan tujuan dunia. Kita sholat duha agar rezekinya lancar. Kita sholat duha agar pendapatannya bertambah. Maka itu akan semuanya akan wabatilum makanu ya'malun, semuanya akan menjadi amal yang sia-sia di akhirat nanti. Karena dia beribadah dengan cita rasa dunia. Dan ini banyak yang terjadi, dan ini banyak terjadi pada kehidupan kita. Mungkin diri kita, mungkin saya pribadi, mungkin ketika masih beramal masih ada niatan duniawi. Maka dari sini kita mengetahui ilmunya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita, mengikhlaskan jiwa kita, membersihkan jiwa kita dari perkara-perkara duniawi. Makanya bisa jadi nanti di akhirat ada orang yang ahli ibadah, bisa jadi ada orang ahli sedekah, ahli puasa. Mungkin dia di dunia memelihara anak yatim, tapi di akhirat nanti mungkin bisa jadi kita dapati banyak ahli ibadah, banyak ahli sedekah, ahli puasa itu ternyata tidak memasuki surga melainkan neraka. Ketika di padang mahsyar, ketika di peradilan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimbang amalnya, loh, mana ya Allah dulu sholat saya, mana ya Allah dulu puasa saya puasa terus dulu Senin Kamis, bahkan puasa Daud selama hidup saya. Mana sedekah saya yang dulu setiap bulannya saya bersedekah kepada pondok, bersedekah untuk membangun masjid, mana ya Allah? Maka kemudian Allah berkata, loh, kan itu semua kan kamu beribadah kan tujuannya untuk mendapatkan dunia. Kamu bersedekah agar dilipat gandakan hartanya, agar ditambah hartanya. Kan sudah saya kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin nanti di akhirat banyak orang yang seperti itu karena dia beribadah dengan cita rasa dunia, bersedekah dengan niatan agar ditambah hartanya. Karena mungkin memahami hadisnya kurang. Karena ketika seseorang berbuat kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Mungkin pahamnya, oh berarti kalau saya sedekah 1 juta, kalau Allah lipatkan 700 kali lipat, berarti nanti besok diganti oleh Allah 700 juta. Mungkin ketika niatnya seperti itu dia dapat 700 juta. Tapi ingat, di akhirat nanti ketika hari penimbangan amal, ternyata amal tersebut hilang, terhapus. Wabatilum makanu ya'malun, batal amalnya karena dia beribadah dengan cita rasa dunia, dengan tujuan untuk mendapatkan duniawi. Jemaah Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu fitnah dunia. Fitnah dunia. Dunia semakin tua, fitnahnya semakin besar. Makanya sampai ada orang itu yang paginya beriman, kemudian sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Karena besarnya fitnah dunia ini. Hubud dunia, dia cinta kepada
dunia, sehingga menghalalkan segala cara bagaimana dia mendapatkan dan meraup dunia dengan sebanyak-banyaknya, menggadaikan agamanya untuk mendapatkan dunia. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita introspeksi diri kita, mungkin dulu ataupun sekarang ketika kita mempunyai anak, apa tujuan kita menyekolahkan anak? Mungkin ada yang masih tujuannya agar dia nanti pinter, dapat ranking 1 biar bisa masuk ke SMP yang favorit, kemudian ranking 1 di situ biar masuk ke SMA dan kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi, ke universitas yang ternama, sehingga nanti ketika lulus dari kuliah dia mudah untuk mencari pekerjaan di perusahaan yang dia mau. Mungkin tujuan kita masih seperti itu, maka rubahlah tujuan kita ketika kita menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita menyekolahkan anak agar anak kita pintar, agar nanti walau apapun pekerjaannya nanti yang penting agar bermanfaat bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal ilman mimma yabtagha bihi wajhullah azza wa jalla ya la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal ilma mimma yabtagha bihi wajhullah azza wa jalla." Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ilmu itu diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradum minad dunya. Kan tapi ketika dia belajar, ketika dia mencari ilmu, tidak ada niatan kecuali untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Dalam artian dia dimasukkan ke dalam neraka. Inilah ketika kita salah niat dalam kita menuntut ilmu, dalam kita menyekolahkan anak kita. Kita menyekolahkan hanya untuk mendapatkan dunia. Kita menyekolahkan untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan ternama. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, man ta'allamal ilma mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa yusiba bihi ardhum minad dunya. Orang menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, pahala dari Allah, tetapi justru dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia pada hari kiamat nanti tidak akan mencium baunya surga. Dia dicampakkan ke dalam neraka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang perlu kita ketahui, dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita masih dalam kandungan, Allah itu sudah menetapkan rezeki kita, sudah menetapkan ajal kita, sudah mengatur dunia kita. Loh, kok kita beribadah terus untuk meniatkan untuk mendapatkan dunia? Maka itu merupakan sebuah kesyirikan dalam niat. Sebuah ibadah yang seharusnya diniatkan oleh untuk Allah Subhanahu wa taala, justru kok malah kita niatkan untuk mendapatkan dunia. Bahwa dunia itu kan sudah dijamin dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dunia itu, Allah membagi dunia itu berdasarkan keimanan, berdasarkan ibadah, amal soleh, maka para sahabat itu orang yang paling kaya di dunia ini. Kan tapi faktanya mayoritas para sahabat atau sahabat itu justru mereka orang yang miskin. Mayoritas para sahabat itu mereka miskin. Padahal ketika kita lihat amalannya, mereka orang yang paling bersemangat dalam beramal.
Lah kalau Allah Subhanahu wa taala itu membagi dunia berdasarkan amal ibadah, maka para sahabat itu adalah mereka orang yang paling kaya. Tetapi justru pada faktanya para sahabat ternyata mayoritas dari mereka ternyata adalah orang-orang yang miskin. Tapi pada hari ini yang kaya siapa? Banyak orang-orang kafir justru yang kaya. Lah kalau Allah bagi dunia itu berdasarkan iman dan amal ibadah, maka orang-orang kafir itu tidak mendapatkan dunia sama sekali karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kalau dunia itu dibagi berdasarkan iman dan amal ibadah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin dunia. Jadi jangan sampai kita beramal, melakukan amal apapun meniatkan untuk mendapatkan dunia itu sangatlah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangatlah hina di hadapan seluruh makhluk di langit, karena dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah agar mendapatkan harta yang lebih banyak. Apa sih fungsi sedekah itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Ittaqun nar, berlindunglah dari api neraka walau bisyikki tamroh, dengan bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Walaupun dengan separuh kurma. Nah, inilah fungsi dari sedekah kita. Maka jangan sampai kita bersedekah dengan tujuan agar kita mendapatkan ganti harta yang lebih banyak. Fungsi sedekah itu yaitu adalah ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Fungsi sedekah itu adalah untuk menyelamatkan diri kita dari azab neraka dengan kita bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Dalam suatu riwayat, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman fayanturu aiman minhu fala yura ila ma qaddama wa yanturu ash'ama minhu fala yura illa ma qaddama wa yanturu baina yadayhi fala yura illa an-nar talqa'u wajhah fattaqun nar walau bisyikit tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Rawahu muttafaq alaih. Dalam salah satu riwayat yang lain bahwa setiap manusia ketika nanti pada hari akhirat dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala satu persatu, enggak muslim, enggak kafir, semuanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu persatu, tanpa ada penerjemah, tanpa ada orang yang menemaninya. Dalam artian empat mata bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat ke kanan, dia melihat amalannya ketika di dunia. Ketika melihat ke kiri, dia melihat amalannya ketika di dunia. Ketika dia melihat ke depan, api neraka sudah menunggu di depan mata. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fattaqun nar walau bisyikki tamroh. Berlindunglah dari api neraka walaupun dengan bersedekah, walaupun dengan separuh kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalaupun tidak tidak mendapati kurma, tidak punya kurma, maka berbicaralah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan perbanyak zikir dan lain sebagainya. Itu akan melindungi diri kita dari siksa api neraka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah atau pengalaman yang pernah saya dapatkan ketika saya di Ali An-Nur ketika semester 7 atau semester 5, saya agak lupa. Ketika itu ada tamu dari Lazis dari salah satu Lazis yang ada di Madura. Mungkin kurang sreg lah, di pandangan saya itu kurang sreg atas apa yang mereka sampaikan, atas apa yang mereka lakukan ketika cara mereka dalam menarik hati para donatur. Saya kurang sreg dengan cara mereka. Iya, mereka mendapatkan donasi yang
sangat banyak. Yang dulunya cuma 30 juta, sekarang per bulannya sudah 130-an juta. Bagaimana cara mereka menarik hati para donatur? Yang di sini yang kurang saya setuju ketika mereka menyampaikan ketika kuliah tamu itu di semua dari semester 1 sampai semester 7 kuliah tamu dengan pengisi tersebut dari Lazis, dari salah satu Lazis dari Madura. Mereka menyampaikan bahwa ketika mereka mendatangi donatur, bertanya kabar pertama, basa-basi dan lain sebagainya, dan kemudian dia menanyakan apa hajah bapak dan ibu hari ini, apa yang ibu inginkan. Oh, saya menginginkan mobil, Pak. Menginginkan mobil Fortuner apa. Ketika itu di salah satu donatur seorang pejabat negara, nggak salah polisi atau tentara, saya agak lupa. Salah satu ceritanya itu ketika ditanya tersebut, apa hajahnya Pak hari ini, apa hajahnya, apa yang jenengan butuhkan. Oh, saya pengen mobil Pak, saya pengen mobil biar nanti kalau keluar rumah ketika bepergian tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Nah, didoakan dan lain sebagainya. Kemudian ketika bulan depannya lagi ditanya lagi, bagaimana Pak, mobilnya sudah dapat belum? Oh, belum. Oh, mungkin kemudian sang orang Lazis tersebut berkata, oh mungkin sedekahnya kurang banyak sehingga belum dapat mobil, mungkin sedekahnya tambah lagi. Akhirnya sedekahnya ditambah banyak lagi, dan pada bulan selanjutnya ketika datang ke rumahnya hendak mengambil donasi, ya sudah ada mobil terparkir di depan rumahnya. Ketika ditanyakan, sudah dapat mobilnya Bu Pak? Oh, alhamdulillah Pak, sudah dapat. Oh, itu berarti ditambah lagi sedekahnya biar tambah barokah. Ini saya kurang setuju, tapi ketika itu apalah daya, karena saya mungkin kurang masih malu dulu, pemalu lah, maksudnya mau tanya, mau langsung ibaratnya langsung menyanggah, saya kurang berani dulu itu. Tapi saya aslinya butuh tabayun sama mereka, kok caranya seperti itu, seakan itu mengarahkan para donatur itu ketika mereka bersedekah itu hanya untuk mendapatkan dunia yang mereka inginkan. Benar itu dikasih oleh Allah. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dia bersedekah dengan tujuan mendapatkan mobil, dikasih beneran mobil tersebut dengan sempurna sebagaimana merek yang dia sebutkan tadi. Karena ingat ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi semoga saja jika mereka paham bahwa sedekah itu bukan hanya untuk mendapatkan dunia, karena dunia sudah ada yang mengatur. Walaupun dunia ini diatur untuk walaupun dunia ini dibagi berdasarkan iman dan amal, maka para sahabat yang paling kaya. Nah, itulah yang menjadikan saya kurang sreg, masih ganjil, kok caranya seperti itu. Benar itu para donatur ketika dibilangin, oh mungkin sedekahnya kurang banyak Pak Bu, bulan besoknya tambah lagi 2 juta, tambah lagi 5 juta. Bulan berikutnya benar dia dapat mobil. Inilah mungkin saran dan juga masukan pada Lazis di sini Nurul Salam, mungkin ketika mengambil donasi kepada para donatur, mungkin menanyakan hajah iya, tapi jangan sampai kok ketika hajahnya belum terkabulkan terus berarti sedekahnya kurang banyak, seakan menggiring orang yang para donatur tersebut ketika mereka bersedekah hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa buat pelajaran bagi kita semuanya. Karena waktu sudah habis untuk materi, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan bulan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian sesi selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, ini sekalian, ini tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Sahabat, dimana masih
Yang bunyinya begini. Seorang syekh ditanya. Ada yang meriwayatkan kisah ini adalah Imam As-Syafi'i. Dalam riwayat yang lain, beliau adalah Abu Sulaiman Ad-Darani yang bernama Abdurrahman bin Ahmad Al-Izzi Ad-Damashqi. Beliau ditanya satu ketika oleh temannya, "Ma huwa a'dhamul a'mal?" Yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah 'azza wa jalla. Amal apa yang menjadi salah satu amal terbesar yang akan menggiring seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian saya kasih manis. Kemudian yang dijawab, "Ayyam durallahu ila qalbi fayara annaka la turidu minad dunya wal akhirah illa huwa." Beliau kemudian menjawab setelah meneteskan air mata itu, sesungguhnya amal yang paling besar yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hatimu. Berarti kan yang dikaji adalah permasalahan hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hatimu, fayara annaka la turidu minad dunya wal akhirah illa huwa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu melihat kepada hatimu, kamu tidak menginginkan dari urusan-urusan duniamu atau urusan-urusan akhiratmu illa huwa, kecuali hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan memang kita di dunia ini hidup tidak lepas dari dua perkara itu, imamin umur di dunia wa imamin umur akhirat. Tidak lepas dari urusan dunia maupun akhirat. Urusan akhirat ya kados saum, sholat, haji. Nah, ini bojo akhirat kok bonus. Paket komplit. Urusan paket komplit, masya Allah. Jadi baina dunia wal akhirat gitu. Karena sesungguhnya disitulah ladang daripada kecerdasan kita itu diuji. Semuanya hanya merupakan ladang amal semuanya. Tidak ada yang lain yang diharapkan kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya saya mengharap kepada teman-teman sekalian untuk semakin pandai untuk memanage waktu kita, hati kita juga. Karena sebenarnya keterbatasan yang diberi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah tujuannya adalah untuk pandai-pandai di dalam memanage diri kita masing-masing. Ketika Rasulullah SAW pernah berikan satu rambu-rambu bahwasanya orang yang cerdas al-qais mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah SAW, orang yang mengagamakan dana, dan itu mengagamakan nafsahu, mengagamakan dirinya, jadi menyiapkan dirinya untuk diatur, didesain oleh agama. Dan agama ini tidak lepas dari ilmu dan amal. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia senantiasa beramal untuk akhirat, untuk kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu setelah perjalanan nanti ketika kematian dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit satu motivasi buat kita sekalian biar semakin semangat ya untuk menjalani urusan apapun, termasuk urusan ngaji kita, urusan dunia kita, juga urusan apapun itu insya Allah hanya semata-mata mendapatkan keinginan dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan dari diri sekalian pada narasumber yang pertanyaan yang seluruh tentang ini saja atau belum lebar. Ya, diutamakan yang masih dalam konteks materi tazkiyah. Mungkin bisa langsung jari atau langsung jempol atau langsung pakai satu dua pertanyaan dulu atau dari Mas
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan bahwa seperti disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi, itu kan tidak lepas dari dunia akhirat. Karena kita hidup di dunia, maka ladang untuk menuju akhirat itu ya dunia. Makanya banyak permasalahan-permasalahan yang akhirnya ujung-ujungnya ke dunia. Dan kami di Lazis sering menemui donatur yang punya permasalahan-permasalahan, di antaranya ya seputar dunia. Akan tetapi awalnya sudah kami beri prolog bahwa ibadah itu adalah dalam rangka untuk mencari kemuliaan di akhirat. Akan tetapi misalnya seperti ini Pak, mereka itu bersedekah dalam rangka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dunia dia juga punya masalah, sakit misalnya, kemudian minta didoakan agar Allah sembuhkan, dengan kesembuhannya dia itu bisa beribadah lebih baik. Kemudian masalah anaknya misalnya, atau pekerjaannya, atau urusan-urusan lainnya seputar dunia. Misalnya juga belum punya rumah, kalau ngontrak terus juga akan kalau bayar Pak. Oke. Terus kalau ngumpul sama orang tuanya juga tidak enak. Kembali lagi kita kepada Allah, minta ya Allah segerakan, atau permudahkan untuk bisa mendapatkan rumah. Apakah seperti itu merupakan termasuk di dalam ayat tadi yang dikatakan makana yuridu dunya wa zinatuha nuwafi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yuhsinun. Ayat itu benar. Ya. Nah, apakah itu termasuk seperti itu atau ada pengecualiannya? Yang Pak Jamal ini pertanyaannya, silakan.